Nah, Desember itu aku mimpi gitu. Jadi aku mimpi aku ada di satu jalan dan aku nggak tahu gimana dan bagaimana ceritanya. Itu banyak yang bermatian dari segala penjuru, dari segala arah. Ada yang dari depanku, dari belakang, kanan kiri, nggak tahu itu mati kenapa, tiba-tiba mati aja. Terus ada juga yang mati karena ada angin kencang, tiba-tiba dia diterbangkan terus meninggal. Terus ada juga banjir, aku melihat ada banjir yang airnya nggak habis-habis gitu, tapi nggak tahu dari mana air itu datang. Dan di sebelah kanan kirinya pun ada selokan, tapi air itu nggak ke arah selokan itu, jadi dia terus jalan gitu. Di jalan itu penuh, dan di belakang itu seperti banyak juga orang bermatian di belakangku gitu, nggak tahu kenapa. Bahkan juga kekacauan di jalan raya, banyak juga yang bermatian. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku yang herannya, aku jalan itu, jalanku itu tidak ada masalah gitu loh. Padahal kami berjalan dan orang kejadian itu pun di aspal yang sama. Artinya aku tidak terpisah, tapi di jalanku itu nggak terjadi apa-apa gitu. Aduh, aku cerita ini pun sampai ingin menangis ya. Aku sempat agak khawatir itu di awal tahun itu setelah mendapatkan mimpi itu. Jadi dalam mimpiku tuh seperti itu, dan aku melihat ada satu pria yang aku mungkin aku bisa mengasumsikannya itu mungkin seperti Tuhan atau malaikat, aku juga nggak tahu ya. Jadi dia memegang seperti remote gitu, yang aku pikir itu adalah remote yang mengendalikan semua kejadian itu. Lalu aku tanya sama dia, apa kau yang mengendalikan ini semua gitu? Dia bilang iya. Dengan itu iya. Coba aku mau pakai. Aku bilang, jadi maksudnya aku ingin mengendalikan semua kejadian itu supaya kembali normal. Tapi aku memakainya itu malah nggak berhasil. Bahkan sepertinya aku melihat itu semakin parah gitu. Dan habis itu aku memegang remote itu, tapi dia tidak ada di situ, dia pergi. Aku tidak melihatnya lagi gitu kan. Terus aku melihat kejadian ada satu anak kecil tiba-tiba seperti terpelanting gitu, kayak kena bola besar gitu, melewati dia dan dia terpental ke depanku. Aku merasa bersalah, apakah itu karena aku yang memainkan remote itu atau apa, aku juga nggak tahu. Jadi aku bangunkan dia, Tuhan Yesus tolong selamatkan dia, dalam nama Yesus kau hidup, dalam nama Yesus bangun, bangun. Sampai aku gendong dia. Jadi itu anak kayak umur 6-7 tahun kayak gitu. Terus aku gendong, terus waktu aku gendong itu aku letakkan di bahuku gitu, seperti aku mendengar suara seperti anak kecil itu, tapi dia bukan. Tapi aku mendengar suara Tuhan di situ, dan aku memang merasa ditegur Tuhan juga saat itu. Jadi dia katakan, kenapa jam tidurmu terlalu berharga gitu. Terus, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, apa ini engkau? Bicaralah Tuhan, ampuni aku, singkapkan apa yang mau kau sampaikan. Terus dia katakan lagi, Tuhan katakan lagi, kenapa waktu tidurmu itu terlalu berharga dibanding waktumu bersama dengan aku? Padahal ada banyak rahasia yang hendak kusingkapkan kepadamu gitu. Terus abis itu aku kata, Tuhan apalagi gitu, ampuni aku Tuhan, ampuni. Terus aku terbangun yang aku dapatkan. Jadi percaya bahwa memang seperti yang dibilang ya, di Yesaya 61 itu ya, 60 itu, Yesaya 60, bahwa memang dunia dalam kekelaman dan ternyata seperti ini. Tapi percayalah, kita hanya akan menjadi penonton, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang bagaikan api menghanguskan itu menuntun jalan kita di depan dan menutup barisan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah memeteraikan kita dengan kuasa darah Yesus Kristus, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mungkin kematian bisa terjadi di depan mata kita, tapi percaya bahwa itu tidak akan menyentuh kita, tidak akan menyentuh orang-orang yang kita kasihi, tidak akan menyentuh dengan keluarga kita atau apapun yang ada hubungannya dengan kita, karena kita hanya akan menjadi penonton dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ini yang aku mau bagikan. Tuhan Yesus memberkati.